Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Teman-temanku sekalian, selamat Hari Pahlawan RI 10 November 2018. Pada kesempatan kali ini saya membuat program dengan tema Buku Putih Bangsa Indonesia. Yang pada kali ini kita akan membahas tentang Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan. Pada kesempatan ini, mari kita akan membahas sejarah dan manajemen apa yang ada dan peristiwa apa yang biasanya dibahas di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Baik itu dari mulai peringatan maupun pemeliharaan, manajemen dan semuanya itu kita akan bahas. Mari sama-sama kita ikuti saya ke area Taman Makam Pahlawan. Alhamdulillah Pak Agus, terima kasih ya saya diterima di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata. Jadi Selamat datang di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, yang mana akan melihat Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata serta melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial. ya, Alhamdulillah. Jadi gimana Pak sejarahnya Taman Makam Pahlawan awalnya? Taman Makam Pahlawan dulunya itu adanya di Ancol. Di Ancol. Kemudian oleh presiden kita yang pertama, Bapak Presiden Soekarno, dipindahlah ke areal Kalibata. Lalu itu dibangunlah Taman Makam Pahlawan tahun 1953 dengan luas 5 hektar dan diresmikan tahun 1954. Tepatnya 10 November tahun 1954. Jadi berdirinya Taman Makam Pahlawan Ya, dipindahkan dari Ancol ke Taman Makam Pahlawan Utama Kalibata. Dulu ini awalnya berarti tanah kosong, Pak. Tanah kosong. Dulu itu kebun karet. Kebun Dulu kan karet. sebelah kan ada pabrik sepatu bata. Iya. Kemudian di sini pabrik kebun karet. Kemudian dirubah menjadi Taman Makam Pahlawan Kalibata. Nah, itu berapa jenazah yang dipindah Pak dari Ancol awal? Dulu dari Ancol yang dipindah ke Taman Makam Pahlawan Kalibata sejumlah 141 kerangka jenazah. Kemudian jenazah itu dipindah ke Taman Makam Pahlawan Kalibata. Pertama adalah Dahlan Halim, ada di Blok A nomor 1. Kemudian selanjutnya terus dipindah sampai jumlah 141 kerangka jenazah dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Kalibata. Kemudian dengan adanya pemindahan kerangka itu otomatis ada jenazah yang pertama kali dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, yaitu Bapak Kiai Haji Agus Salim. Itu adalah jenazah yang pertama kali dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Oh. Terus sekarang udah berapa Pak jumlah kuburan yang ada di sini? Jumlah jenazah yang dimakamkan di sini adalah sampai saat ini 9.962 jenazah. Total semua? Total semua. 9.962 dari tahun 53 itu Sampai 2018. 2018. Nah ini di belakang kita ini ada Namanya Tembok Abadi. Tembok Abadi ini adalah nama-nama almarhum yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata. Semua dari tahun 45 sampai tahun 2018 dipahat di Tembok Abadi ini. Semua jadi diabadikan di sini. Diabadikan di Tembok Abadi ini namanya. Nah, Haji Agus Salim itu meninggal tahun 54. 54. Berarti pertama di sini yang dikubur di sini. Jenazah pertama kali yang dimakamkan di sini. Oke. Tahun 54 pemindahan semua peresmian pertama kali di sini.
Yang saya mau tanya lagi Pak, setelah itu pembangunannya bagaimana? Pembangunannya berkelanjutan sampai perluasan sampai sekarang ini 25 hektar yang tadinya hanya 5 hektar. Oh, itu di zaman Presiden kedua? Pak Presiden kedua. Zaman Pak Harto jadi pelebaran Taman Makam Pahlawan? Betul, perluasan Taman Makam Pahlawan. Sampai 25 hektar 25 sekarang? hektar sekarang. Itu masih ada sisa nggak Pak? Masih ada sekitar 1.000. 1.000 kuburan Ya. dipersiapkan. Nah, pertanyaan selanjutnya, yang dikuburkan di sini itu kriteria siapa aja Pak? Kriteria yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, satu mempunyai tanda jasa seorang pahlawan nasional. Kedua, mempunyai tanda jasa bintang Republik. Kemudian bintang Mahaputra dan bintang Gerilya. Itu yang bisa dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata. Pahlawan nasional itu diantara mereka yang memperjuangkan kemerdekaan. Betul. Yang kedua bintang Republik. Republik, contohnya gimana Pak? Itu selevel presiden. Presiden itu baru mendapatkan bintang Republik. Presiden, wakil presiden, Ya, istri wakil mereka. Betul, bintang Republik. Kemudian bintang Mahaputra, putra-putra terbaik bangsa seperti menteri kan sering dapat penghargaan bintang Mahaputra. Kemudian bintang Gerilya jelas adalah yang mereka bergerilya pada waktu kemerdekaan. Jadi yang gugur saat itu? Ya, bukan. Punya bintang gerilya. Oh, bintang gerilya itu syarat supaya dapat bintang gerilya gimana? Dimakamkan di sini ya. Otomatis kan dalam pertempuran pada waktu perebutan kemerdekaan. Tapi tidak wafat saat itu ya? Tidak wafat pada saat itu mendapatkan tanda jasa bintang gerilya. Jadi hanya 4 saja? 4 saja yang bisa dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata. Manajemennya Pak, dalam pengurusan pembangunannya, maintenance-nya bagaimana, pemeliharaannya? Pemeliharaan itu di Kementerian Sosial, yaitu di Kementerian Sosial, Direktorat Kepahlawanan, Kepritisan, Kesetiakawanan Sosial dan Restorasi Sosial. Itu bagian yang maintenance ini? Ya, betul. Maintenance ini yaitu Direktur Kepahlawanan, Kepritisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial di Subdit Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata dan Makam Pahlawan Nasional. Makam Pahlawan Nasional. Dalam pembangunan, dalam pemeliharaannya gimana Pak? Misal kebersihannya itu membutuhkan staf berapa di sini yang bekerja? Untuk kebersihan adalah rekanan ya. Itu ada rekanan yang bisa melaksanakan di sini. Kemudian staf-staf yang ada di sini yang PNS itu misalnya ada pemakaman itu yang melaksanakan penggalian itu juga PNS dari Kementerian Sosial. Kemudian pengawasan juga dari PNS Kementerian Sosial. Total berapa Pak? Total untuk PNS-nya ada 31, kemudian rekanan sekitar 32, kemudian keamanan ada 32. Jadi sekitar 90 lebih ya? Ya, 90 lebih, hampir 100. Iya. Itu setiap hari yang setiap hari bekerja? ada. Terus yang saya mau tanya lagi Pak, kegiatan di Taman Makam Pahlawan ini apa aja? Kegiatan di Taman Makam Pahlawan yaitu pemakaman yang jelas. Kalau ada pemakaman sesuai dengan persyaratan yang saya sebutkan tadi. Iya. Kemudian kalau ada upacara ziarah peringatan hari ulang tahun dan lain sebagainya dari organisasi maupun lembaga. Kemudian ziarah keluarga. Itu yang kegiatan yang ada di Taman Makam Pahlawan Nasional. Beserta ada juga dari ziarah wisata. Ziarah wisata itu adalah anak-anak sekolah yang ingin tahu Taman Makam Pahlawan, ingin tahu sejarah perjuangan biografi yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Di sini jadi mereka kegiatannya tabur bunga gitu di tabur bunga dan ingin mempelajari sampai sejauh mana sih perjuangan mereka. Selama 10 November juga ada acara ya Pak ya? 10 November pasti ada, mulai ya kegiatan besar adalah
malam renungan suci. Apel kehormatan dan renungan suci itu malam 17 Agustus, Iya. itu yang dipimpin oleh Presiden. Kemudian 10 November juga dipimpin oleh Presiden. Itu kan Hari Pahlawan. Jadi dua itu acara yang besar ya? Besar, ada acara besar itu hanya 2. Yang lainnya? Yang lain adalah hari ulang tahun organisasi atau lembaga. Kegiatannya jadi habis upacara baru tabur bunga. Tabur bunga. Iya. Kalau namanya ziarah wisata berbeda lagi. Setelah upacara kita menyampaikan sejarah Taman Makam Pahlawan maupun autobiografi yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Jadi anak-anak sekolah juga memahami, menjadikan suri toladan bagi generasi sekarang. Iya, bagi generasi muda sekarang. Nah, Ibu, kemana lagi yang harus kita? Iya, ke Pahlawan Revolusi ya Pak. Baik, Jadi kita jalan. ada berapa blok Pak di sini? Ada 27 blok. Di blok ya. Untuk memudahkan mencari makam. Jadi tiap blok itu diawali dengan angka huruf 1. Jadi misalnya blok A1 sampai 1 blok itu kemampuannya berapa makam. Kemudian B1 diawali dari angka 1, kemudian itu kemampuannya berapa makam. Sampai 27 blok tadi. Ini blok E namanya. Ini adalah tempat posisi Bapak Ahmad Yani yang di peristiwa di Lubang Buaya itu. Bapak Ahmad Yani, Pak Suprapto, MT Haryono, Pak S. Parman. Nah, ini dimakamkan di 1 blok. Iya. Dan Sutoyo juga. Iya, Jenderal Sutoyo. Jadi ini 5 khusus pahlawan revolusi. Pahlawan revolusi, yang 2 DI Panjaitan, Pertendean, Karl Samsudin, karena agamanya non Muslim maka di sebelah. Iya, di sebelah, nanti kita ke sana ya. Iya. Nah, yang saya mau tanya Pak, kok ini dibedain? Untuk memudahkan mencari, karena ini adalah peristiwa revolusi, namanya pahlawan revolusi, maka untuk memudahkan mencari anak pelajar dan lain sebagainya, dibedakan hanya ini aja, lantainya aja. Karena kegiatan tabur bunga biasa di sini. Selalu di sini gitu. Kemudian di sini juga ada pahlawan wanita satu-satunya yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, yaitu Hajah Rangkayo Rasuna Said. Kebetulan satu deret, cuman beda lantai karena ini pahlawan revolusi, ini pahlawan nasional. Ini pahlawan satu-satunya pahlawan wanita yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata. Ini Hajah Rangkayo Rasuna Said yang menjadikan jalan Kuningan situ ya. Nah, Rasuna Said di Kuningan. Oh, ini jenazah dikubur di sini? Ya, betul, jenazah yang dimakamkan di sini. Keturunannya ada nggak Pak? Keluarganya, keluarga? Ada. Nah, ada. Kemudian di sini juga 1 blok ini ada yang namanya 1 liang lahat 21 kerangka jenazah, yaitu peristiwa kapal 7 itu yang di sebelah sana. Ya. Nah, mari kita ke sana. Ini pahlawan kapal 7 ya Pak? Oh, pahlawan kapal 7. Ini ada 21 kerangka jenazah yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Ini sejarahnya gimana waktu itu Pak? Sejarahnya ini adalah klasi-klasi kapal perang orang Indonesia, yang mana gajinya dibedakan antara klasi bangsa Belanda sama klasi bangsa Indonesia. Makanya klasi bangsa Indonesia dianggap tidak paham, tidak mengerti kapal perang. Oh, tuh mereka pahlawan ini sabotase kapal Belanda. Betul, itu? Betul, sabotase kapal Belanda. Makanya kapal Belanda ini diambil, dilarikan oleh klasi bangsa Indonesia. Nah, karena kapal perang secanggih pada saat itu, pada zaman itu, otomatis difahami oleh bangsa Belanda kelemahan dari kapal perang itu. Maka satu-satunya kelemahannya adalah dibom dari atas. Untuk otomatis dibom dari atas, kaki tangan siapa, kepala siapa sudah tidak bisa diketahui lagi. Wah, nggak hancur jadi abu gitu? Enggak. Jadi memang nggak bisa jadi diledakin dari atas dari kapalnya? Atas kapal.
Jadi nggak diketahui kaki siapa, tangan siapa, maka dimakamkan namanya di Pulau Mati. Nggak tahu Pulau Mati di antara Pulau Seribu di sana, ada Pulau Mati namanya, kemudian dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Kalibata. Kerangkanya itu? Kerangkanya. Tahun kapan Pak? Tahun berapa dipindahnya itu? Tahun 58 ini. 58. Oh iya, Dede Menteri Pertahanan ya? Iya. Nah itu yang menemukan siapa Pak? Kakinya, kepala semua? Apa nggak tenggelam di laut? Enggak. Enggak? Enggak. Oh, ngambang jadi? Ya masih di kapal itu, kapal kan nggak tenggelam. Oh kapalnya nggak tenggelam? Kapal nggak tenggelam. Oh bukan meledak, hancur, berantakan tuh Enggak. nggak? Oh, oke. Jadi 21 orang, kerangkanya dipindah ke sini Dipindahkan jadi? ke sini. Tahun 1933 Ya. itu satu ya Pak. Nah ini di sini sekeliling sini semua pahlawan tak dikenal. Ya, pahlawan tak dikenal ini adalah ada 43 pahlawan tak dikenal yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata ini. Di sini memang pahlawan tak dikenal ada 43 pahlawan tak dikenal, yang mana mereka juga tidak ada yang berziarah kecuali pada waktu ada kegiatan upacara saja. Baru diziarahi. Ziarahi. Nah kegiatan tabur bunga juga dilaksanakan di pahlawan tak dikenal ini. Pahlawan tak dikenal. Itu oleh organisasi maupun hari-hari besar 10 November itu pasti banyak yang berziarah ke pahlawan tak dikenal. Ini mereka gugur tahun 45. Tahun 45, semua tahun 45. Peristiwa 45. Iya Pak, saya mau tanya ini kabel-kabel nih apa Pak? Ini adalah menyambungkan dari makam ke makam, ada lampu 5 watt, lampu merah, warna merah, pengganti daripada kegiatan acara malam renungan, apel kehormatan dan renungan suci, yang mana ada salah satu kegiatan penyalaan api obor. Memang ada obor yang asli, kurang lebih 100 obor, kemudian yang lainnya dibantu dengan listrik, yaitu api lampu-lampu 5 watt tiap-tiap makam. Nah, ini contohnya begini. Nah, ini kalau kegiatan penyalaan api obor ini nyala setiap makam. Tapi ada juga obor yang asli. Ada 100 obor yang kita nyalakan. Itu di mana aja 100 obor itu biasanya ditaruhnya Pak? Untuk 100 obor ini di makam-makam ini aja, dari sekitar ini 100 obor kita nyalakan. Ada waktu penyalaan api obor serentak nyalakan bersamaan dengan lampu listrik nyalakan. Das. Itu di malam 17 Agustus. Malam 17 Agustus. Saja. Iya. Malam 10 November nggak? Malam 10 November nggak ada kegiatan. Acaranya kalau 10 November Hari Pahlawan. Hari 10 saja. Ya, jam 8.15 acara Hari Pahlawan. Nah, kita sekarang mau lanjut ke Jenderal Nasution ya? Ya, boleh. Mari kita ke makam pahlawan Jenderal Haris Nasution. Ini adalah Blok M yang mana dimakamkan Bapak Jenderal Haris Nasution. Di situ juga ada Ibu Ainun Habibie, kemudian ada Bapak Wakil Presiden, Bapak Sudarmono dan Ibu Sudarmono. Ibu Nas juga di sini juga ya Pak? Ibu Nas, ya di sini juga. Bapak Wakil Presiden Umar Wirahadikusuma? Bapak Umar Wirahadikusuma juga di sini juga. Oh juga di sini juga. Nah, ini adalah Bapak Sudarmono, ini Ibu Sudarmono.